Hingga Sabtu malam, lalu lintas di Jalan Raya Kalimalang, Duren Sawit, Jakarta Timur masih padat. Pengendara harus antri panjang menuju Bekasi. Iya, sementara itu arus balik di jalur Pantura Pekalongan, Jawa Tengah ini justru dipadati oleh kendaraan dari Jakarta menuju ke Semarang. Hal ini merupakan dampak pengalihan arus karena adanya pemberlakuan one way di dalam tol. Lalu lintas di Jalan Raya Kalimalang, Duren Sawit, Jakarta Timur masih mengalami kepadatan. Pengendara harus antre panjang menuju Bekasi, Jawa Barat. Kepadatan terjadi lantaran diberlakukannya sistem one way atau satu arah di Jalan Tol Jakarta Cikampek. Pengendara yang hendak menuju wilayah Jawa Barat ataupun Jawa Tengah terpaksa melintasi jalur arteri. Oh, masuk tol, Bang. Tolnya ditutup. Iya, on way. Jadi udah berapa jam tadi nih? Apa? Macet udah berapa jam? Udah 2 jam. Iya. Bang, ini gimana Bang? Kena macet begini merasa rugi nggak apa Bang? Ya, iya waktu sih ini. Sabtu malam, antrian kendaraan masih terlihat di Jalan Tol Jakarta Cikampek menuju Jakarta. Kepadatan kendaraan terjadi antara lain di jalan keluar Tol Cikampek di Simpang Halim, Jakarta Timur. Jalan keluar tol ini juga menjadi penghubung kendaraan yang akan menuju Jalan Tol Jagorawi. Petugas memperkirakan antrian kendaraan masih akan terjadi hingga arus balik berakhir atau sampai besok malam. Sementara itu, arus balik kendaraan di jalur Pantura Pekalongan, Jawa Tengah justru dipadati kendaraan dari Jakarta menuju Semarang. Hal ini merupakan dampak pengalihan kendaraan dari Jakarta menuju Semarang melalui jalur Pantura karena adanya pemberlakuan one way di jalur tol. Akibatnya, jumlah kendaraan di jalur Pantura membludak pada Sabtu sore. Selain itu, menurut seorang pemudik Rudi Hartono, hampir setiap memasuki kota di sepanjang jalur Pantura mengalami kemacetan. Bahkan, perjalanan dari Jakarta menuju Pekalongan melalui jalur Pantura memakan waktu 14 jam. Padahal, ia berharap mudik pada saat arus balik berjalan lancar. Namun, pemberlakuan one way membuatnya harus melakukan perjalanan melalui Pantura menuju Pekalongan. Ini saya lewat Pantura. Berapa jam itu Pak? Dari Bekasi hitungannya 14 jam. 14 jam? 14 jam. Macet di berapa titik itu Pak? Kalau untuk macet ya di semua titik lah. Semua titik ya? Ini kita telah melakukan rekayasa lalu lintas dengan melakukan brigade di titik-titik yang penyumbatan kemacetan, sehingga bisa dilihat oleh rekan-rekan sendiri aktivitas maupun arus kembali ke Jakarta dan juga arus yang berasal dari Jakarta sudah lancar. Petugas kepolisian berharap pengguna jalan bersabar saat melintasi titik-titik kemacetan di jalur Pantura. Tim Liputan CNN Indonesia. Kondisi arus lalu lintas di gerbang tol Cikampek Utama pagi ini terlihat ramai dan lancar. Terdapat sedikit kepadatan menuju gerbang tol Cikampek Utama untuk transaksi e-tol. Ya, dan untuk mengetahui bagaimana perkembangan terbaru dari sana, sudah ada produser lapangan CNN Indonesia, rekan kami Nindya Yuwono di ruas tol Cikampek Utama, tepatnya di kilometer 70. Selamat pagi Nindya, bisa Anda kabarkan bagaimana kondisi terkini dan silakan dengan laporan Anda, Nindya. Selamat pagi Yuda dan juga Fani, kondisi di belakang saya memang terlihat ramai lancar dan sistem rekayasa lalu lintas one way ini masih diberlakukan sejak tanggal 6 kemarin, mengingat semakin banyak volume kendaraan yang melintasi gerbang tol Kalikangkung menuju ke Jakarta melewati gerbang tol Cikampek Utama. Dan sebelum ke tempat saya berdiri saat ini, tepatnya di kilometer 70, kami sempat menyusuri dari kilometer 73 ruas tol Cipali. Ini memang kondisinya sedikit berbeda dengan di belakang saya. Dan jika di ruas tol Cipali kilometer 73 tadi memang jika dilihat kasat mata, ini volume kendaraannya jauh lebih banyak dibandingkan di kondisi di belakang saya saat ini yang memang sama-sama lampai lancar dan perbandingannya memang terlihat dari kasat mata begitu. Dan sempat juga kita menyusuri rest area di kilometer 71 dan ini memang sempat ditutup sejak tadi malam karena membludaknya
kendaraan yang melakukan peristirahatan. Dan kita juga sempat melihat titik menuju rest area kilometer 71 ini memang sudah banyak. Ada beberapa kendaraan yang berhenti di bahu jalan untuk tidak sabar melakukan peristirahatan. Jika kita berbincang dengan pemudik kemarin, memang ada beberapa pengendara yang dari arah seperti daerah istimewa Yogyakarta, Semarang dan juga Jawa Timur begitu, mereka melakukan perjalanan malam hari kemudian sampai di titik kilometer 71 ini sore menuju malam hari, sehingga mereka banyak melakukan istirahat dan tidak bisa bergantian begitu dengan pengguna jalan yang lain. Maka dari itu dihimbau untuk pengendara yang melakukan perjalanan cukup panjang seperti daerah yang saya sebutkan tadi, daerah istimewa Yogyakarta, Semarang atau Jawa Tengah, kemudian Jawa Timur, ini untuk menyiapkan fisiknya agar tidak bisa beristirahat dengan maksimal begitu untuk bergantian dengan pengguna jalan yang lain ketika menggunakan rest area yang disediakan di ruas tol Cipali maupun ruas tol Jakarta Cikampek. Dan kita juga sempat memantau di kilometer 71 menuju ke gerbang tol Cikampek Utama, ini memang terdapat sedikit kepadatan begitu. Sepanjang kilometer 71 menuju gerbang tol Cikampek Utama ini ternyata ketika kita melihat memang masih banyak pengendara yang kehabisan saldo elektroniknya. Jadi dihimbau juga bagi para pengendara yang melakukan perjalanan panjang ini untuk melakukan pengisian saldo elektronik meskipun di gerbang tol Cikampek Utama ini menyediakan ada gardu khusus untuk mengisi saldo elektronik, namun diharapkan sebelum memasuki gerbang tol Cikampek Utama ini sudah mengisi saldo elektronik. Karena memang ketika mereka melakukan saldo elektronik di sini, melakukan pengisian di sini, itu hitungannya lebih lama dibandingkan langsung melakukan tap begitu. Jadi diharapkan masyarakat untuk mengisi saldo elektroniknya, selain itu juga menyiapkan fisik. Dan selain itu juga kemarin sempat ditinjau langsung oleh Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit bahwa memang masyarakat seharusnya memanfaatkan keputusan libur panjang anak sekolah yang ditambah menjadi tanggal 12 Mei untuk tidak menggunakan hari ini, karena hari ini menjadi salah satu tanggal krusial sesuai dengan prediksi Jasa Marga bahwa hingga nanti malam akan terjadi lonjakan yang cukup signifikan hingga 260.000 kendaraan yang akan mengarah ke Jakarta melalui gerbang tol Cikampek Utama. Yuda dan Fani. Baik, terima kasih Nindya Yuwono, laporan langsung Anda dari Cikampek. Selanjutnya kita melihat kondisi terakhir dari Cikampek tadi. Kita beralih ke kawasan Bogor, tepatnya di wilayah Gadok, Kabupaten Bogor. Sudah ada rekan Victor Pangaribuan. Ya, Victor, ini bagaimana pantauan Anda terkait kondisi di Gadok? Apakah volume kendaraan ini sudah terpantau mulai meningkat? Dan terkait sistem one way ini yang diberlakukan, bagaimana dengan di kawasan Gadok sendiri? Apakah sistem one way sudah diberlakukan? Silakan Victor dengan laporan Anda. Ya, selamat pagi Yuda dan Farhanisa, selamat pagi. Saya berada di Simpang Gadok, Kabupaten Bogor. Begitu, saat ini saya berada di jalur menuju kawasan wisata Puncak begitu. Kalau kita lihat kondisinya bagaimana arus lalu lintas kendaraan yang terjadi saat ini, kita lihat kalau dipantau ini adalah arus kendaraan dari yang keluar dari exit tol Ciawi, Yuda dan Fani. Ini adalah kendaraan dari exit tol, dan kemudian dari sebelah kiri ini kendaraan dari arah jalan arteri dari Kota Bogor begitu. Saat ini sistem satu arah kendaraan atau one way belum diberlakukan, berbeda dengan kemarin ya. Kemarin sekitar pukul 6:30 ini sudah mulai dipersiapkan untuk sistem one way menuju jalur Puncak begitu. Dan selain sistem one way, memang Polres Bogor juga mempersiapkan rekayasa lalu lintas lain untuk mempersiapkan atau memperlancar arus balik dari arah Cianjur menuju Jakarta, Fani dan Yuda. Karenanya memang nanti sekitar pukul 7 memang akan diberlakukan penutupan sementara ya, secara bergantian. Jadi petugas kepolisian akan menutup jalur atau arus kendaraan ke arah Puncak untuk menurunkan kepadatan atau kedatangan arus balik kendaraan dari arah Cianjur menuju Jakarta. Tapi kemarin berlangsung hanya 1 jam ya, sekitar 7:30 sampai 8:30 pagi. Kita tidak tahu hari ini jam berapa, tapi kemungkinan jam 7 sudah dipersiapkan. One way menuju jalur Puncak ini dipersiapkan atau dilakukan oleh Polres Bogor ini pukul 7 sampai 12 siang. Kemudian nanti one way dari jalur Puncak menuju Jakarta ini dilakukan pukul 1 siang sampai 6 sore. Sejauh ini memang belum ada peningkatan
arus kendaraan pagi ini ramai lancar di exit tol Ciawi, tepatnya di kilometer 45 juga belum dilakukan kontraflow. Tapi kalau kita melihat dari jumlah kendaraan arus balik dan arus wisata menuju jalur puncak ini masih ramai ya dari hari ke hari. Di kemarin saja jumlahnya mencapai 35.000. Tapi ini yang akan dipersiapkan bahwa hari ini polisi sudah mengantisipasi kepadatan bagaimana puncak arus balik lebaran yang terjadi dari arah Cianjur menuju Jakarta nanti akan dilakukan rekayasa lalu lintas. Fani, Yuda. Baik, tentunya kita harapkan agar tidak ada kemacetan panjang ya, khususnya di kawasan Gadok. Terima kasih Victor Pangaribuan, koresponden CNN Indonesia atas laporan langsung Anda. Selamat kembali bertugas dan stay safe.